Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep cahaya dan optik pada makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Samuel Khairi dengan NIM 220311019. Ingin menjelaskan tentang cahaya. Jadi, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar seperti matahari, bulan, maupun lampu. Dengan sinar ini, memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda atau di sekitar kita. Menurut James Maxwell pada 1831 sampai 1897, pengertian cahaya adalah gelombang elektromagnetik, sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,10/8 amperes. Cahaya adalah sejenis gelombang yang seperti gelombang laut maupun gelombang suara. Gelombang ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi gelombang cahaya tidak membutuhkan air ataupun udara ataupun apapun yang melakukan perjalanan. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemantulan teratur dan kedua adalah pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulannya sejajar. Contohnya seperti ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan ke arah cermin datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Berikutnya adalah pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Janatul Adila. Baiklah, saya Janatul Adila, NIM 22031077. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contoh adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi Maharani. Baiklah, saya Rahmi Maharani dengan NIM 22031029 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami, seperti contohnya ketika terjadi pelangi. Pelangi adalah pelangi warna-warninya tercipta dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Akan tetapi, warna putih tersebut dibiaskan oleh titik hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna yang indah yang kita sebut sebagai pelangi. Selanjutnya, cahaya pada bidang yang sempit tersebut, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya atau gelombang karena melewati celah yang sempit. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Bagaimana ada beberapa contoh pemanfaatan cahaya pada makhluk hidup, yaitu pemanfaatan cahaya matahari dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi manusia, yang mana banyak kita rasakan bahwasanya matahari banyak sekali bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya sebagai sumber vitamin dan juga dapat berjemur untuk menghindari berbagai penyakit. Yang kedua, manfaat energi matahari bagi tumbuhan, yaitu tumbuhan sangat memerlukan cahaya matahari bagi pertumbuhannya. Apabila tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tersebut tidak akan tumbuh seperti normal atau tumbuhan-tumbuhan pada umumnya. Yang ketiga, manfaat energi matahari bagi hewan. Salah satu contoh manfaat energi matahari bagi hewan yaitu hewan reptil, yang mana pada habitatnya hewan reptil sangat membutuhkan energi matahari pada habitat atau kehidupannya. Yang terakhir, manfaat energi matahari bagi alam, yang mana matahari itu adalah energi yang tidak ada habis-habisnya atau yang biasa kita ketahui energi yang terbarukan sebagai energi listrik. Selanjutnya, optik yang akan dijelaskan oleh Hayatur Rahmi.
Baik, saya Hayatul Rahmi sebagai materi selanjutnya dengan NIM 22031072. Optik adalah suatu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya. Alat optik memudahkan hidup manusia dalam melihat atau mengabadikan segala sesuatu. Melalui alat optik, kamu bisa menikmati keindahan alam, mengabadikan momen-momen terbaik, dan memperjelas objek-objek kecil. Optik merupakan cabang fisika yang membahas tentang sifat dan interaksi cahaya dengan menggunakan materi. Sifat optik ditandai dengan sifat cahaya tampak, sinar inframerah, dan ultraviolet. Ada beberapa jenis-jenis optik dan juga sekalian fungsinya. Nah, contohnya saja yang pertama mata. Mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kemudian sklera yang melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis. Contohnya saja terhadap benturan. Serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Yang kedua yaitu kacamata. Kacamata sendiri berfungsi untuk membantu orang yang mempunyai kelainan cacat mata agar dapat melihat secara jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kamera. Kamera sendiri berfungsi untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan mata kita, yakni dengan memfokuskan cahaya yang masuk menggunakan lensa dan selanjutnya ditangkap oleh sensor pada kamera. Yang keempat yaitu mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati objek-objek yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Cara kerja mikroskop yaitu dengan memperbesar bayangan hingga tampak lebih jelas dan besar dari aslinya. Yang kelima yaitu teropong. Teropong dimanfaatkan untuk mengamati berbagai benda yang berada jauh dari jangkauan, sehingga dapat terlihat jelas. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.